Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anjung Kusumawati dengan NIM 222110021. Baik, di sini saya akan menjawab beberapa soal atau pertanyaan yang diberikan oleh Bapak Ustadz Muhammad Nawir SUDMA selaku dosen pengampu mata kuliah hadis tematik. Jadi, yang pertama yaitu sebutkan 10 tafsir beserta pengarangnya dan coraknya. Jadi di sini saya sudah menyusun sesuai zamannya. Yang pertama yaitu zaman klasik. Jadi di zaman klasik ini ada beberapa tafsir yang saya ambil. Yang pertama tafsir At-Tabari, pengarangnya Imam At-Tabari. Kemudian corak tafsirnya Fiqih dan Lugawi. Kemudian yang kedua tafsir Al-Kasyaf, pengarangnya Imam Al-Zamkasyari, corak tafsirnya Lugawi dan Balaghah. Kemudian tafsir Ibnu Katsir, pengarangnya Ibnu Katsir, coraknya Fiqih dan Qiraah. Kemudian tafsir Al-Qurtubi, pengarangnya Al-Qurtubi, coraknya Fiqih. Kemudian pertanyaan selanjutnya tafsir pengarang dari Indonesia ada 3, yaitu tafsir Al-Misbah, pengarangnya Quraisy Shihab, kemudian coraknya Adabi Waligitima'i. Kemudian tafsir Al-Azhar, pengarangnya Buya Hamka, coraknya Adabi Waligitima'i. Kemudian tafsir An-Nur, pengarangnya Hasbi As-Siddiqi, coraknya Adabi Waligitima'i dan Kemudian kaidah-kaidah tafsir. Yang pertama Al-Quran. Jadi Al-Quran adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan Al-Quran berasal dari kata qira'a, yaitu bacaan. Kemudian Al-Quran ini adalah intisari dari kitab-kitab terdahulu, dan di zaman sekarang dijadikanlah Al-Quran. Kemudian yang kedua tafsir, berasal dari kata alfaz atau fisir yang berarti menjelaskan atau makna-makna dari Al-Quran tersebut. Kemudian yang terakhir yaitu mengetahui syarat-syarat menjadi mufasir dan sesuatu yang mendalam tentang Al-Quran, ilmu Al-Quran, terjemah, tafsir, takwil, dan hermeneutika. Jadi yang pertama adalah Al-Quran. Nah, Al-Quran ini adalah sumber utama untuk membuat penafsiran. Jadi untuk para mufasir ini harus didalami ilmu Al-Quran. Kemudian mereka harus mengetahui tentang struktur, tema, dan isi dalam Al-Quran tersebut. Kemudian adapun ilmu-ilmu yang harus didalami dalam ilmu Al-Quran, yaitu yang pertama tentang qiraat. Yang dimaksud dengan qiraat di sini yaitu variasi bacaan. Nah, kemudian tentang tajwid yaitu mengetahui cara baca Al-Quran, jadi tidak sembarang, seperti mengetahui pendek-pendeknya dan lain-lain. Kemudian asbabun nuzul, yaitu asbabun nuzul mengetahui asal usul turunnya ayat tersebut. Kemudian yang terakhir ilmu Makkiyah dan Madaniyah, untuk mengetahui apakah surah ini turun di Mekah atau di Madinah. Jadi kemudian selanjutnya terjemahan. Jadi sebagai seorang mufasir kita harus mengetahui apa terjemahan dari ayat tersebut. Kemudian mereka harus mengambil terjemahan yang tepat dari ayat itu dan tidak sembarang. Nah, kemudian selanjutnya tafsir. Jadi sebagai seorang mufasir harus bisa menafsirkan, yaitu menafsirkan di sini bisa menerangkan secara rinci apa kandungan dari ayat tersebut. Nah, kemudian para mufasir harus mengetahui macam-macam tafsir, seperti tafsir Biroi, yaitu yang disusun berdasarkan akal. Kemudian tafsir bil ma'sur, berdasarkan riwayat atau asar. Kemudian tafsir bil istilah. Jadi yang kelima takwil. Jadi takwil ini pembahasannya lebih mendalam lagi, dan sebagian ulama itu berkata dia mencakup batin, seperti contohnya dalam Al-Quran yaitu ayat tentang Allah. Nah, jadi di ayat itu hanya membahas tentang kekuasaan Allah, tidak lebih dari itu. Jadi hanya menggunakan batin saja.
Kemudian yang terakhir hermeneutika. Jadi hermeneutika yaitu teks-teks Al-Quran yang diartikan dalam historis. Secara ringkas, seorang mufasir harus mengetahui tentang Al-Quran, tentang bahasa Arab, tentang balaghah, dan lain sebagainya. Kemudian ia harus memahami tentang historis dan sosial. Kemudian juga para mufasir harus bisa membedakan yang mana ayat-ayat tentang lahiriah atau ayat-ayat tentang batinnya. Jadi itu sangat penting untuk para mufasir mengetahui ilmu-ilmu tersebut.